Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Aisyah Brilian Amnestiana, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3. Tujuan pembelajaran khusus 1. Calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif atau IA merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif atau IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Tahapan bagja diantaranya adalah membuat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dalam pembelajaran merdeka. Komponen visi, tanggung jawab peserta didik. Tanggung jawab menurut Mustari adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam dan sosial budaya, negara dan Tuhan. Pembelajaran merdeka, pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar namun tetap terarah sesuai dengan minat dan bakatnya. A. Awal atau aset. Yang pertama, peserta didik akses internet, Chromebook, media pembelajaran. T. Atau tantangan. Peserta didik lebih memilih bermain sendiri ketika guru memberikan tugas. Peserta didik lebih memilih menjalankan tugas tersebut sebagai pekerjaan rumah atau PR, namun PR tersebut tidak dikerjakan keesokan harinya dan meminta guru untuk membahasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum belajar di rumah dengan baik, berarti kurang adanya rasa tanggung jawab siswa terhadap kewajibannya untuk belajar. A. Membantu peserta didik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sebagai siswa. P. Atau pembelajaran, peserta didik memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya sebagai siswa. Ini subelemen mandiri untuk menjadi agen perubahan positif serta berkontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan berkeingintahuan tinggi. Prakarsa perubahan menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan berkeingintahuan tinggi dengan meningkatkan tanggung jawab peserta didik. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa kita perlu meningkatkan tanggung jawab peserta didik? Apa yang harus kita lakukan agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan berkeingintahuan tinggi dengan meningkatkan tanggung jawab peserta didik? Tindakannya, membuka dialog dengan murid, guru, kepala sekolah, rekan sejawat tentang tanggung jawab peserta didik, mencari informasi mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan tanggung jawab peserta didik, membentuk kelompok belajar, menggunakan model pembelajaran inovatif, menggunakan media pembelajaran interaktif. A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang berpengalaman dalam meningkatkan tanggung jawab peserta didik? Bagaimana cara yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan tanggung jawab peserta didik? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha meningkatkan tanggung jawab peserta didik? Keterampilan apa yang sudah dimiliki masing-masing peserta didik untuk meningkatkan tanggung jawab murid? Tindakannya, mencari tahu dan mencatat dari peserta didik dan guru yang memiliki tanggung jawab tinggi, mendiskusikan dengan rekan sejawat, wali kelas, guru BK,
dan guru mapel tentang peningkatan tanggung jawab peserta didik. Mengidentifikasi kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan tanggung jawab murid. Oke, gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana perasaan guru saat tanggung jawab peserta didik meningkat? Apa yang penting dilakukan agar suasana belajar aktif, menyenangkan, dan berkeinginan tahuan tinggi dengan meningkatnya tanggung jawab peserta didik? Apakah hal baru yang muncul setelah tanggung jawab peserta didik meningkat? Apa manfaat yang dirasakan peserta didik setelah tanggung jawab peserta didik meningkat? Tindakannya, meminta umpan balik dari peserta didik, orang tua, dan guru mapel. Membuat RTL atau rencana tindak lanjut dari kegiatan meningkatkan tanggung jawab peserta didik. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab peserta didik? Apakah aktivitas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab peserta didik? Bagaimana pengaturan kegiatan di kelas untuk meningkatkan tanggung jawab peserta didik? Siapa sasaran kegiatan tersebut? Tindakan mencari informasi dari berbagai media tentang cara meningkatkan tanggung jawab peserta didik, membuat rencana kegiatan yang dapat meningkatkan tanggung jawab peserta didik, membuat capaian yang realistis untuk dikerjakan bersama, baik peserta didik maupun guru, berdiskusi dan berkolaborasi dengan stakeholder di sekolah. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dapat dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar tanggung jawab peserta didik meningkat? Berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya? Di mana kegiatan tersebut dilaksanakan? Tindakannya membuat jadwal observasi kegiatan yang dapat meningkatkan tanggung jawab peserta didik, melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk meningkatkan tanggung jawab peserta didik, menentukan jadwal eksekusi dan tenggat untuk menyelesaikan tugas-tugas, melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan, dan melakukan motivasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.